Halo, shalom Ibu. Shalom. Apa kabar Ibu? Semoga luar Baik biasa. sekali. Puji Tuhan. Ada yang bertanya nih tentang suka sesama jenis. Kalau misalkan ada perempuan suka sama perempuan ataupun laki-laki suka sama laki, itu pandangan firman seperti apa, Bu? Iya, oke. Memang banyak ya sekarang Oke. ya. Dan suka dalam arti apa? Oke. Kalau suka berkawan, suka karena orang ini baik hati, berteman ya enggak Iya. apa-apa. Tapi sukanya ini dalam tanda kutip jatuh cinta ya. Iya. Itu bagaimana, Jatuh Bu? cinta ya. Kan sebetulnya laki-laki akan jatuh cinta kepada perempuan. Betul. Perempuan jatuh cinta pada laki-laki. Laki-laki. Tapi ini laki-laki bisa sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, kita baca dulu ya ayat firman-Nya di sini. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, ini banyak sekali kriteria yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi yang kita bahas di sini adalah tentang banci dan pemburit ya. Dan orang-orang seperti itu sebetulnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi bagaimanakah mereka udah terlanjur di dunia, lahir, apakah kemudian sudah pasti deh aku nanti masuk neraka karena nggak bisa masuk kerajaan Allah? Tidak, itulah sebabnya Yesus datang sebagai penebus dan juru selamat itu untuk menjadi penyelesai, untuk menjadi jawaban, untuk memerdekakan orang. Jadi dalam Yesus sebetulnya ada solusinya. Tapi sekarang kita harus mengerti dulu mengapa sih perempuan bisa suka sama perempuan. Dan kadang-kadang yang jatuh cinta terlebih dahulu itu yang aktif ya, mendekati. Misalkan nih perempuan mendekati si perempuan, walaupun yang dikati perempuan ini permulaan dia sebetulnya tidak suka sesama perempuan. Tapi akhirnya ketika ditelateni, ketika dibaikin dan lain sebagainya, kemudian bisa terpengaruh, bisa kemudian tertarik dengan sesama jenis ini. Jadi akhirnya mereka melakukan hal-hal yang kurang senonoh. Nah, sebetulnya orang seperti ini adalah kita harus tahu bahwa Allah itu hanya menciptakan dua gender, laki-laki dan perempuan. Allah tidak pernah menciptakan di tengah-tengah. Nah, sekarang mengapa ibaratnya seperti itu di tengah-tengah ya? Mau dibilang laki-laki nggak bisa, mau dibilang perempuan, tapi kok senengnya sama perempuan. Dibilang laki-laki kok senengnya sama laki-laki. Nah, ini karena apa? Yang pertama, ada orang-orang ketika mengandung, dia pengen anak perempuan. Tapi Tuhan sudah memberikan anak laki-laki. Makanya kita kalau mengandung itu jangan ini mesti laki-laki, ini perempuan gitu. Ya, kecuali secara spesifik Roh Kudus memberitahu Tuhan akan memberi kamu anak perempuan. Nah, itu beda. Ya, itu pernyataan Tuhan atau Tuhan akan memberi kamu anak laki-laki. Tapi kalau tidak ya it's okay lah. Tuhan mau beri apa, kami bersyukur karena ini berkat dari Tuhan. Dan memang firman Tuhan berkata bahwa kita harus beranak cucu memenuhi bumi. Jadi ternyata yang dikandung ini adalah laki-laki. Nah, sekarang sih sudah maju. 3 bulan ke atas sudah bisa di USG. Sudah tahu laki-laki atau perempuan. Tapi sekalipun demikian, ya kita jangan percaya sangat dengan hasil USG. Memang ada yang tepat, ya banyak juga yang tepat. Kalau USG laki-laki, ini laki-laki betul. Perempuan juga ternyata perempuan. Tapi kadang-kadang hasil USG ketika baby ini lahir beda. Saya pernah melayani seorang anak yang dia juga jadi seorang pemberontak ya. Di antaranya juga kayak tadi
sebetulnya dia laki-laki, tapi kok dia jatuh cintanya sama laki-laki. Karena waktu di USG itu, maaf ya, alat kelaminnya ketutup. Jadi kan kayak perempuan. Oh iya. Nah, alat kelamin laki-laki kan beda dengan perempuan. Ketutup jadi kayak perempuan, tapi ternyata ketika lahir kan kelihatan semua laki-laki. Jadi ketika diberitahu, oh ibu, ini anaknya perempuan, padahal ini ketutup ini. Kadang-kadang juga bisa ketutup pantat gitu kalau baby itu. Jadi ketika dapat pernyataan, oh perempuan, wah perempuan, mungkin udah menyiapkan nama. Oh ini Victoria atau siapalah ya. Kemudian nyiapin bajunya, semua perlengkapan baby yang pink karena dibilang perempuan, tapi ternyata lahir laki-laki. Jadi kecewalah dia gitu. Nah, ini adalah penolakan yang terjadi di alam roh. Lah, dulu katanya perempuan, ternyata laki-laki. Orang tuanya kecewa. Jadi akhirnya hati kecilnya, wah, kok ternyata laki-laki ya, gitu. Jadi itu ketika anak dalam kandungan, oh ini perempuan, ternyata laki-laki. Ya, penyebab kekeliruan ini padahal di USG bisa kayak tadi, tapi ada juga ya orang tidak USG banyak gitu, tapi udah perempuan, atau biasanya suku-suku tertentu kepingin anak pertama itu laki-laki. Oh iya, betul, Bu. Nah, laki-laki tapi ternyata perempuan. Nah, jadi akhirnya atau ketika di USG, waduh ternyata perempuan, padahal kita waktu kita punya anak menikah kita udah bilang ya yuk kita nanti anak kita laki-laki ya. Ternyata kan perempuan. Nah, ini berarti jiwa anak ini tertolak. Ketika jiwa tertolak itu robek. Ini pengertian di alam roh. Jadi jiwa yang robek ini sekarang dimasuki oleh roh perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, roh pemberontak. Jadi kalau dinasihati orang tua itu selalu saja ada jawabnya. Jawabnya adalah membantah dan sebagainya gitu. Tapi kalau dinasihati orang lain bisa manis menerimanya. Oh ya tante, om, bapak, ibu terima kasih. Tapi kalau orang tua pasti melawan. Nah, karena apa? Yang menolak tadi orang tuanya. Nah, ketika ini anak berjenis laki-laki tapi orang tua kepingin perempuan, akhirnya masuk roh perempuan. Ketika anak ini lahir, mungkin ketika kanak-kanak masih baby belum kelihatan. Tapi biasanya mulai ABG biasanya mulai kelihatan kok ini pria tapi kok genit, centil, atau dia seneng dandan atau seneng bajunya tuh rada-rada kayak model perempuan walaupun belum nyata gitu. Terus kemudian kalau main seneng dengan pria, kalau dengan wanita malah ribut terus gitu. Karena sebenarnya roh di dalam anak ini kan perempuan. Gitu. Nah, jadi dengan pria. Nanti kalau sudah dewasa, mulai seseorang jatuh cinta, nah dia tertariknya jatuh cintanya sama pria, bukan sama wanita. Dan gairahnya, nafsunya juga muncul ketika melihat pria. Padahal ini dia seorang pria, gitu. Karena apa? Roh perempuan yang ada dalam dirinya itu. Jadi kalau begini kondisinya, kasihan kalau dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi puji Tuhan, di dalam Yesus Kristus lah itu bisa dipulihkan. Amin. Bagaimana caranya? Kita layani pelayanan kesembuhan batin atau inner healing. Orang tuanya harus mengaku di hadapan Tuhan. Ya dulu memang kami menghendaki dia anak perempuan. Ternyata dia anak laki-laki. Terus minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada anaknya. Anaknya harus mengampuni orang tuanya. Kemudian kita minta sekarang
urapan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam anak ini, kasih Yesus menyembuhkan hatinya, dan kita lepaskan dia dari semua roh anak perempuan, roh tertolak, roh pemberontak, roh yang jatuh cinta sama sesama laki-laki. Ya, satu kompleks itu harus kita lepaskan, kita usir dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari anak ini. Kemudian juga kita lepaskan dia kalau dia sudah pernah berhubungan dengan laki-laki. Ya, roh cabul, roh, kalau saya tambah mesum, mesum sesama jenis gitu ya. Roh genitnya, roh centilnya, roh yang suka dengan pakaian wanita, dengan gaya hidup seorang wanita. Nah, itu semua satu kompleks lah itu roh-roh itu. Kita usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sampai keluar dalam nama Yesus. Kita harus percaya kalau mengusir satu roh, semua roh, semua kuasa dan kekuatan tunduk di bawah nama Yesus. Karena apa? Nama Yesus nama di atas segala nama. Dan kita pakai kuasa Roh Kudus yang tidak ada tandingannya. Amin. Nah, sesudah itu kita minta Roh Kudus sekarang pulihkan dia sebagaimana semestinya. Dia menjadi pria yang perkasa, dia menjadi pria yang betul-betul sejati, dia menjadi pria yang kuat, roh jiwa tubuhnya cinta Tuhan, mengalami pertobatan kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan ada roh kepemimpinan di dalam dia. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kemudian suruh dia mempersembahkan anggota tubuhnya untuk menjadi senjata kebenaran melalui doa. Mari berdoa dengan saya ya. Tuhan, aku mau sekarang mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan. Pakai saya juga untuk menolong saudara-saudari saya atau orang lain yang mengalami hal seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi ini Mario, saya jabarkan bagaimana menangani ini supaya saudara-saudari kita juga serang tahu solusinya. Dalam Yesus itu tidak pernah ada jalan buntu. Amin. Dalam Yesus tidak pernah ada pintu yang tertutup. Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dalam dia selalu ada kehidupan. Amin. Makanya tadi saya katakan dalam dia selalu ada jawaban, ada solusi untuk setiap masalah kondisi kita. Nah, itu hebatnya kita punya juru selamat. Amin. Yesus Kristus. Nah, kemudian sesudah dia mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan hidup, ya selesai. Begitu juga kalau kita menangani seorang wanita yang jatuh cinta sesama wanita. Mekanisme alam rohnya sama seperti tadi. Nah, tapi sekarang yang masuk ke dalam diri anak perempuan yang kelaki-lakian atau kita bilang tomboy. Karena dia kok bertambah gede, senangnya naik genteng, main layangan, main mobil-mobilan misalkan ya, berantem. Dan seringkali fisiknya juga menunjukkan kekekaran atau keperkasaan seorang laki-laki. Nah, ini yang masuk adalah roh orang laki-laki. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ketika menangani pria tapi kewanita-wanitaan. Itu bisa begitu karena tertolak dari kandungan. Nah, yang kedua ada yang tadinya normal, tapi melalui pergaulan terjadilah transfer spirit. Makanya Paulus berkata, hati-hati sekali, Allah tidak bisa dipermainkan. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Artinya dalam bergaul itu bukan kita kemudian pilih kasih ya, terus kita tidak punya kasih, oh mau bergaul sama yang itu aja, yang ini nggak, bukan. Tapi artinya dengan semua orang kenal it's okay, baik, harus. Tapi untuk bergaul yang intim, dekat, itu kita harus pakai hikmat Tuhan. Karena melalui pergaulan terjadi impartasi atau transfer spirit. Kalau kita bergaul dengan orang cabul,
Kita yang tadinya tidak pernah cabul jadi cabul, pikirannya kotor gitu. Kita bergaul dengan orang yang pemarah. Tadinya kita roh kesabaran sudah ada, sudah bermanifestasi dalam hidup kita. Tapi sekarang kok jadi pemarah, transfer karena kita bergaul dengan orang pemarah. Kita bergaul dengan orang cinta Tuhan, kita kena transfer cinta Tuhan. Nah itu mekanisme alam roh. Jadi ketika dia bergaul, akhirnya tiba-tiba dia katakan ini sekarang seorang pria bergaul dengan pria yang tadi pemburit, yang pria tapi kewanita-wanitaan. Akhirnya terjadi transfer spirit. Ini kok juga jadi sekarang rada-rada genit, rada-rada berbeda dari biasanya ya, mulai centil dan sebagainya, cara ngomong juga seperti perempuan. Nah ini karena transfer spirit. Jadi cara untuk melepaskan orang ini ya suruh mereka mengaku di hadapan Tuhan, minta ampun, dan dia menolak roh transfer spirit karena dia bergaul dengan orang yang seperti itu. Kemudian kita lakukan inner healing, kasih Yesus menyembuhkan hatinya. Kemudian kita usir roh-roh transfer spirit, roh perempuan yang transfer kepada dia dari pertemanan dengan siapa, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian juga diajak berdoa untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan hidup kudus berkenan dipakai oleh Tuhan. Dan suruh dia mengucap syukur pada Tuhan. Dan itu terjadi transfer spirit. Kemudian yang ketiga adalah iseng-iseng. Nah iseng-iseng ini misalkan begini, semua kakaknya perempuan, yang paling kecil ini laki-laki sendiri. Mereka sama-sama masih katakan ada yang ABG tapi juga di bawahnya kan kanak-kanak yang biasanya ini yang masih kanak-kanak ya. Mereka main-main karena dia temennya cuma kakak-kakaknya yang perempuan lah. Kakaknya ini yang perempuan kan sering punya banyak ide. Yuk adek didandani yuk, untuk lucu-lucuan maksudnya. Makanya saya katakan iseng-iseng. Iya dipakein sepatu mama. Ayo dipakein baju kakak yang memang di atas dia jadi pas kan. Padahal kakaknya perempuan. Yuk dibedakin, yuk dikasih lipstick gitu, pakein anting walaupun yang jepit gitu ya. Bawa tasnya ini, tasnya kakak atau tasnya mama. Terus udah tuh jadi mereka tertawa gitu. Jadi geli, iseng kan itu. Tapi pada waktu seperti itu setan memanfaatkan situasi itu sehingga memasukkan roh perempuan di dalam anak laki-laki itu. Nah penanganannya juga harus minta ampun. Kemudian kalau dia kena seperti itu karena kakaknya, ya dia mengampuni kakaknya. Kemudian kita lakukan pelayanan inner healing, kesembuhan batin dan pelepasan, diusir keluar, mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan. Nah jadi ini bisa kita katakan kalau perempuan suka sama perempuan, laki-laki seneng sama laki-laki, jatuh cinta ya. Kalau seneng, ada yang seneng yang kudus sih. Jatuh cinta sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu bisa disebut pemburit. Kalau tadi di sini dikatakan ya termasuk banci dan sebagainya. Nah, saya rasa nih yang banci yang memang sudah betul-betul dia kemudian walaupun laki-laki berpenampilan sampai pakaian dan dandanan sebagai perempuan banyak sekali bukan sekarang. Betul. Yang perempuan dandanannya maco, gitu, maco dan tindakannya, gerakannya. Nah Tuhan sangat mengasihi mereka sebetulnya sehingga tidak mungkin satu orang pun akan ditolak. Tapi sekarang ketahuilah bahwa solusinya hanya di dalam Yesus Kristus dan kita perlu bertobat pada Tuhan Yesus. Karena saya juga punya banyak pengalaman memulihkan kondisi orang-orang yang seperti ini. Ya, jadi tadi ya permulaan tertolak. Yang kedua transfer spirit, yang ketiga iseng-iseng. Ya,
khusus yang transfer spirit saya tambahkan, makanya kalau seorang pria ke salon gitu ya, dia tadinya pria maco, kemudian dipegang yang pria genit gitu ya, bolak-balik kepala dipegang, pegang, kan itu pada waktu seseorang dipegang kepalanya ada transfer spirit. Sama dengan seorang hamba Tuhan tumpang tangan kepada jemaat Tuhan atau umat Allah, kan terjadi transfer spirit. Tapi kalau hamba Tuhan tuh mentransfer yang baik-baik, termasuk kuasa Roh Kudus. Tapi kalau yang ini kan bukan. Nah itu bisa. Mungkin kalau sekali 2 kali tidak terasa. Kalau sudah continue, karena terus terjadi pergaulan, akhirnya terjadi transfer spirit. Dan kemudian ya jadi akhirnya kok juga rada genit. Gitu. Kasihan. Tuhan mengasihi mereka dan kita juga mengasihi mereka. Mari kita semuanya juga menjadi penerus daripada pekerjaan Tuhan sebagai orang-orang kerajaan Allah, mentangi dunia dari hal-hal seperti ini. Kita tolong mereka. Karena dalam Yesus selalu ada solusi, kesembuhan dan mujizat. Amin. Oke Mario, tapi juga saya pernah melayani yang dia posturnya pria. Dan memang tidak terlalu feminin. Tapi ternyata dia bisa dua-duanya. Ke wanita bisa, ke pria bisa. Tapi biasanya orang seperti ini kecenderungan jiwanya kalau dia pria itu ke pria. Tapi kadang-kadang ada orang yang mau menutupi kondisinya, ya masa dia mau menikah dengan pria, ya akhirnya dia menikah dengan wanita. Karena pada dasarnya kalau secara fisik dia seorang pria, ya semuanya organ tubuhnya pria. Jadi untuk menutupi kondisinya, ya menikah dengan wanita. Tapi kecenderungan jiwanya untuk misalkan jatuh cinta, termasuk bisa melakukan hubungan seks dengan pria juga bisa, dengan wanita juga bisa. Biasanya untuk menutupi kondisinya dengan wanita gitu loh. Tapi untuk kejujuran jiwanya tetap kalau dia dengan pria hatinya lebih lembut daripada dia dengan istrinya sendiri kalau udah terlanjur dinikahi. Begitu juga sebaliknya. Kalau wanita ya, tapi kan yang normal kan menikah dengan pria. Tapi dia bisa menikah dengan pria, bisa punya anak. Dia juga punya rahim. Tapi tetap seperti tadi jiwanya itu tetap seorang wanita yang perkasa. Dan mungkin fisiknya tidak terlalu maco juga gitu. Nah, karena masih ada roh laki-lakinya. Tapi jalan keluarnya sama ya seperti tadi. Dan yang wanita pun ini dia juga dengan wanita dia juga bisa, dengan pria juga bisa. Nah jadi ini kadang-kadang mereka menutup kondisinya untuk supaya tidak dibilang orang melawan kodrat atau malu dengan orang lain. Itu bisa seperti itu kalau tidak ada kelainan dalam organ tubuhnya. Ya kalau yang penting sekarang ini dalam Yesus jiwanya dan rohnya dipulihkan dulu. Kalau fisiknya memang ada kelainan, ya kita bisa berdoa untuk mujizat. Kalau dia memang harusnya seorang pria, kita minta mujizat. Betul-betul seluruh organnya adalah seorang pria yang sejati. Kalau dia sama ya wanita, tapi juga organ tubuhnya kurang pas atau kurang normal, ya kita minta mujizat dari Tuhan jadi wanita yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya doa orang benar didengar kuasanya. Amin. Tapi zaman sekarang Mario, itu kemudian yang kewanita-wanitaan supaya lebih sempurna, ya sudah sekarang operasi kelamin, ya wanita yang kepria-priaan jadi pria, tapi jarang ya biasanya yang pria jadi wanita kebanyakan betul, yang pria maunya jadi wanita. Nah saya sarankan, inilah kami kita men-sharekan kepada saudara-saudara kita atau orang-orang lain bahwa ada solusi dalam Tuhan. Amin. Mengapa kita mesti melakukan jalan pintas? Sudah biaya besar dan pasti ada risiko.
Dan kalau Tuhan yang memulihkan, pasti sempurna dan total. Gitu. Iya. Kalau ini mungkin secara fisik bisa diganti, tapi secara suara Iya. Betul. itu banyak yang masih kentara. Ah, ini bukan wanita asli nih. Iya. Nah, tapi kalau Tuhan pasti total dan sempurna. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah iman, percaya, dan betul-betul percaya penuh pada Tuhan dan menyerah total kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan memulihkan kesempurnaan di dalam Anda. Satu lagi nih Bu, ada yang bertanya lagi nih Bu. Kalau misalkan laki-laki, dia ingin merubah penampilan wajahnya nih, jadi perempuan, dia operasi plastik, Yang cantik. yang jadi cantik lu, gimana Bu? Ya, sebetulnya begini, kalau kita mau mengucap syukur dalam kondisi apapun, Tuhan itu selalu memberikan yang baik dan setiap orang itu ada kelebihannya. Iya. Tapi ya gara-gara roh perempuan yang ada diri seorang pria ini, ketika dia kecenderungan menjadi wanita, akhirnya sampai ke wajah-wajah harus cantik seperti wanita. Sebetulnya kita nggak perlu melakukan operasi itu. Makanya ada acara seperti ini merupakan jawaban atau solusi yang sedang mengalami ini. Karena bagaimanapun tadi saya katakan setiap pria atau wanita punya kelebihan sendiri-sendirilah. Iya. Kita tidak perlu minder dengan penampilan secara wajah ya. Tapi kalau sudah terlanjur sekarang baru tahu, oh Iya. ini ada solusi. Ya sudah, minta ampun saja kepada Tuhan Yesus. Dan ya kita doakan supaya dari hasil operasi tidak ada dampak-dampak yang buruk dalam nama Yesus. Tapi kalau belum operasi, tidak perlu operasi, tapi Anda perlu dilepaskan dari kondisi kewanita-wanitaan atau kepria-priaan ini. Amin. Oke, yuk kita doakan mereka yuk. Mari yuk. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih Bapa, Yes. Engkau mengasihi seluruh umat manusia seperti Amin. apapun keadaannya, kondisinya. Kami juga mengasihi mereka. Dan Amin. saat ini urapan kuasa bekerja Yes. atas orang-orang yang seperti apa yang kami bahas tadi. Amin. Urapan bekerja dan Kau melakukan kesembuhan batin, kelepasan, apapun penyebabnya. Dan Kau memulihkan dengan kuasa kasih dan urapan-Mu. Mereka kalau yang wanita menjadi wanita yang feminin, lembut, anggun, tapi rohnya kuat, rohnya perkasa, jiwanya jiwa yang besar, jiwa kuat, fisiknya feminin tapi juga sehat, segar dan kuat. Dan Engkau memulihkan kondisi pria yang kewanita-wanitaan sekarang menjadi pria yang kuat roh jiwa tubuhnya seutuhnya, pria yang sejati. Engkau sembuhkan hati mereka, kuasa urapan membebaskan mereka dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Allah supaya mereka juga menolong orang lain yang mengalami hal seperti ini. Amin. Seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami, Yes. mereka juga menolong orang lain. Amin. Terima kasih Bapa, dan Kau pakai orang-orang seperti ini yang telah Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Baik, saudara-saudara, kalau saudara punya problem, masalah atau dukungan doa, saudara boleh WA ke nomor 0895 6323 589 89. kerahasiaan Anda akan kami jamin dan kami tunggu kesaksian Anda. Kita mengucap syukur punya Yesus sahabatku. Haleluya. Tuhan memberkati.